Terima kasih kawan-kawan Skekmater, Skak Lover, masih bersama Nubiska melakukan reaction atas permainan Nubiska melawan Mas Alfa. Ini permainan amatir ya, bukan permainan pro kayak si para GM. Jadi mohon dimaklumi kalau banyak kesalahan di sini. Oke, posisi terakhir adalah kami sama-sama melakukan strategi barikade miring, pion miring antara saya dan Mas Alfa seperti yang dilihat di layar. Nah, berikutnya apa yang akan kami lakukan? Saya memindahkan kuda, maksudnya untuk melindungi, mengkontrol jalur di sini, menambah kontrol di sini karena yang rawan eh, di sisi raja sekarang ini adalah dua jalur empat kotak ini ya. Empat kotak ini dan empat kotak ini insya Allah sudah terlindungi masing-masing oleh pion sini, pion di sini kuda ini dan kuda ini. Nah, cuman untuk agar lebih menjaga saja maka kita pindahkan kuda ke sini. Dan berikutnya mungkin yang ingin kami lakukan adalah ngilangin si gajah putih ini ya, gajah putih. Karena gajah putih ini sepertinya ancaman ya, agak sedikit susah kita bergeraknya kalau selama ada kuda putih ini karena apalagi dia menggunakan piring seperti ini. Jadi dia berusaha menjaga jalur masuk melalui garis miring ini. Oke, apa yang dilakukan oleh si Mas Alfa, dia memajukan pionnya. Sepertinya dia berusaha dongkel ya, berusaha dongkel eh, pion yang di sini, memporak-porandakan pertahanan saya yang di sini, bongkar bongkar sisi tepi. Kita gerakkan dulu Ratu ke sana. Sebetulnya serangan sia-sia sih itu nggak ada fungsinya karena kita tahu bahwa si uh, gajah putih akan nyerang seperti itu. Jadi memang ini gajah gajah putih ini perlu dihilangkan ini gajah putihnya Mas Alfa itu. Oke, nah betul kan? Mas Alfa ngajak tempur pion to pion. Ya, ini kalau kita biarkan tadi kalau kita biarkan pionnya makan di sini maka saya capture-nya harus dengan yang sini ya, dengan pion yang di B2. Walhasil sisi jalur B-nya ini akan terbuka. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Oke, pion dimakan tuh, dimakan menteri dan otomatis membuka kesempatan kepada menteri untuk melakukan serangan di sini. Ya, melakukan menteri untuk melakukan serangan di sini yang mana bisa diprotek oleh uh, di benteng ini sini dan ini kalau sampai terjadi skakmat ini saya bisa skakmat. Oke, nah seperti ini apa yang harus dilakukan, kita berusaha mindah si menteri dan mungkin bisa mancing Mas Alfa untuk kehilangan si Bishop Gajah Putihnya. Serangan ke menteri dan juga mancing Mas Alfa, Mas Alfa agar uh, makan kuda. Ya, tantangan diterima, trap diterima oleh Mas Alfa, Gajah Putih gitu. Hmm. Ya, tentunya masih tetap berbahaya sih ya seperti ini. Seharusnya namanya kalau Mas Alfa jeli, beliau tetap akan gerakan bentengnya ke sini. Beliau tetap akan gerakan bentengnya ke sini dan kemudian nyerang ini. Paling tidak agak sedikit lama lah, memberi tekanan yang cukup tinggi lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Mas Alfa malah beliau nyekat saya di sini. Saya balik lagi lah. Saya balik lagi. Oke. Nah, di posisi ini, di posisi yang sekarang ini,
Ini posisi yang cukup rawan. Kenapa saya bilang cukup rawan? Karena yaitu tadi, sedikit saja saya salah, maka Mas Alfa akan melancarkan eh, melancarkan skakmatnya ya melalui ini perpaduan antara benteng dan menteri yang punya potensi untuk bergerak ke sini. Ya, karena itu yang saya lakukan berikutnya harus cukup cerdas menjaga harus cukup cerdas untuk memberikan serangan ke Mas Alfa sehingga Mas Alfa tidak punya peluang untuk nyerang saya lagi. Ternyata Mas Alfa memilih ngajak ngadu lagi ya, dan tentunya saya tidak inginkan, tidak mau mengadu, maka saya mundur dulu. Salva mendekatkan bentengnya kurang jelas ya. Apa maksudnya sebetulnya beliau melakukan itu? Oke, kita pindahkan kuda. Ini maksudnya jelas ya. Kalau sini sih seharusnya bisa ditangkap ya. Ini kuda di sini eh, bisa berpindah ke sini melakukan serangan ke raja. Atau kalau misal si kuda ini hilang, kita juga bisa berpotensi ke sini dan melakukan serangan tiga malah. Itu kalau kudanya hilang, kudanya hilang. Tapi posisi sementara kudanya nggak hilang, ya udah kita pasang di situ aja. Dan ternyata saya dipindah. Oke, nggak apa. Kita skak. Dan ternyata rajanya pindah. Nah, kalau sudah seperti ini kawan-kawan, ini adalah eh, pertanda bagus ya. Kenapa? Karena rajanya keluar. Rajanya keluar. Ini nafsu ini. Rajanya nafsu, dia berusaha nyerang kuda saya. Sebetulnya kalau rajanya tadi bergerak ke sini malah mungkin akan selamat ya kalau dia mojok. Tapi kalau dia eh, nafsu nyerang ini ya siap-siap aja. Oke, mari kita lihat seperti apa. Kenapa sih rajanya ini siap-siap untuk mati? Terus skakmat kita lihat di eh, bagian terakhir dari video ini di episode di bagian berikut.